Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Agent, kembali lagi kita di Agent Online Service. Wah, nggak kerasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi loh. Iya betul Kak. Terus. Minggu kemarin kita tuh kan belajar bahwa Tuhan kita punya kuasa atas alam. Kira-kira minggu ini kita belajar tentang apa ya Kak? Apa ya Kak kira-kira ya Kak? Pasti Kakak penasaran kan? Iya nih, Agent di rumah pasti juga penasaran. Iya kan? betul. Hari ini kita mau belajar apa? Ya sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami mau menaikkan dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau akan berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Agent, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Lagu pertama, tanganku kerja buat Tuhan. Hanya semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku.
Sebentar kita akan mendengarkan firman. Mari kita memasuki hadiratnya dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Agents, kembali lagi bareng Kak Vetra. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama Daryl bagaimana kuasa Tuhan menaklukkan alam semesta. Kita belajar dari Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kakak berharap Agent di rumah sudah mempraktikkan ya untuk berdoa bagi orang-orang terdekat kita, bagi keluarga, bagi saudara kita, atau bagi teman-teman kita. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kuasa yang dikasih sama Tuhan itu gak cuma tentang hal-hal yang ajaib doang, gak juga biar kita kelihatan keren, tapi agar kita memuliakan nama Tuhan dengan melayani sesama kita. Maksud Tuhan memberikan kuasa kepada kita adalah agar kita dapat menolong sesama kita, melayani sesama kita seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan menguasai seluruhnya. Makanya Tuhan itu adalah disebut juga Tuhan dan Raja. Tapi tidak seperti Raja biasanya, Tuhan Yesus gak minta dilayani. Tuhan Yesus gak minta untuk apa-apa dipenuhi oleh pelayan-pelayannya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus melayani setiap orang. Yuk kita buka dalam Matius 22 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada Ibu Yakobus yang waktu itu meminta kepada Tuhan Yesus agar anak-anaknya ikut bersama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memerintah. Padahal maksud Tuhan Yesus adalah dia sebagai raja, dia menjadi raja yang melayani. Dia turun ke dunia untuk melayani banyak orang, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Agents, sekalipun Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar, Tuhan Yesus tidak menjadi sombong dan tidak minta dilayani. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mau melayani. Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 26-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, sebagai orang percaya, kita diberikan kuasa dari Tuhan Yesus dan kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tahu nggak, Tuhan Yesus itu selama dia ada di dunia, dia selalu mendekati orang-orang yang dijauhi sama orang lain. Dia mendekati orang-orang yang dikucilkan, yang dianggap berdosa. Untuk apa? Untuk bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Contohnya, Tuhan Yesus sering menolong orang yang sakit kusta. Mereka dijauhi dan gak ada yang membantu mereka. Tapi karena Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus gak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus juga pernah dipertemukan dengan perempuan yang hendak dilempari batu karena berzina. Perempuan yang berdosa dan akan dihukum mati itu diampuni loh oleh Tuhan Yesus. Tuhan bilang bahwa ia tidak menghukumnya. Justru dia menyuruh perempuan itu untuk bertobat. Wow, keren banget kan? Masih ada satu lagi nih, Jen. Tuhan Yesus bertemu dengan Zakius, si pemungut cukai. Ia tidak disukai oleh orang-orang karena pemungut cukai atau petugas pajak di zaman itu seringkali memeras harta orang yang membayar pajak. Tapi Tuhan Yesus bertemu dengan Zakius, makan di rumahnya dan ngobrol sama dia. Kemudian Zakius bilang bahwa setengah dari hartanya akan diberikan pada orang miskin. Dan dia akan mengembalikan harta pada orang-orang yang pernah dia peras 4 kali lipat. Wow, artinya apa sih? Artinya Zakius sudah bertobat dan nggak mau memeras orang lain lagi. Wow, Tuhan kita sungguh luar biasa kan, Agent? Nah, kalau Tuhan saja yang punya kuasa sedemikian besarnya mau melayani orang lain, apalagi kita anak-anaknya. Kita dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan juga harus melayani orang lain, harus menolong orang lain. Melayani orang lain dimulai dari mana, Kak? Yang terkecil kita bisa mulai dari keluarga kita. Misalnya, kita membantu orang tua kita tanpa bersungut-sungut, tanpa sambil ngambek-ngambek. Kita membantu dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, dari situ orang tua kita akan merasa bahagia, akan merasakan damai sejahtera melalui hidup kita. Kita juga bisa lakukan dengan
hidup rukun dengan kakak adik kita, dengan saudara-saudari kita. Nah, ketika kita ada bersama-sama dengan mereka, mereka merasakan kedamaian dari dalam diri kita, merasa bahwa kita adalah pribadi yang menyenangkan. Nah, dari situ kita dapat menjadi berkat buat keluarga kita. Nah, hari ini kakak mau mengajak setiap agent untuk kita mau melayani sesama, mau menolong sesama kita dengan kuasa yang diberikan dari Tuhan. Kita juga dapat berdoa loh buat teman-teman kita yang sedang sakit atau anggota keluarga kita yang sedang sakit. Yuk, katakan sama kakak, aku mau melayani sesama. Katakan sekali lagi ya, aku mau melayani sesama. Good. Yuk, kakak ajak kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Engkau yang mau melayani sesama. Kami mau memakai kuasa yang Tuhan berikan untuk kami juga melayani keluarga kami, menolong teman-teman kami, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, agent, sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Di aktivitas kali ini, Kak Fitra mau ajak kalian untuk main games. Nah, kalian lihat di layar kalian ya, ada 2 baris gambar. Gambar yang atas dan gambar yang bawah. Kelihatannya sama semua ya, tapi ada bedanya loh, gambar-gambar ini berpasangan. Nah, tugas kalian adalah mencari mana pasangan gambar yang atas dan gambar yang bawah. Nah, kalau udah ketemu, kalian screenshot gambar ini atau foto gambar ini, terus kemudian kalian tarik garis dari atas ke bawah. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya, coba kalian kirimkan ke nomor di bawah ini ya. Agent yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Kak, kita ternyata dikasih kuasa buat melayani sama Tuhan Yesus. Iya betul Kak, jadi kuasa yang dikasih sama Tuhan buat kita itu bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk kita bisa melayani sesama kita. Kita mendoakan papi mami kita, kakak adik kita, dan sesama kita. Wah, seru banget ya. Kita jadi tahu nih, kita punya kuasa untuk melayani. Yes, betul. Wah, artinya ibadah kita kali ini sudah selesai. Ya, tapi kita pasti ketemu lagi kan minggu depan. Pastinya dong. Sampai jumpa minggu depan ya, agent ya. Selamat hari Hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.